Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan kelima. Tema kita hari ini adalah tentang sumber belajar. Bagaimana memahami pentingnya sumber belajar dalam proses pendidikan interaktif. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita akan melangkah kepada klasifikasi sumber belajar. Apa saja klasifikasi dari sumber belajar? Yang pertama adalah sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak meliputi buku teks, bisa meliputi jurnal, bisa majalah, ataupun materi cetak lainnya yang dapat diakses secara fisik. Kemudian yang kedua, sumber belajar digital. Sumber belajar digital mencakup media online, modul interaktif, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, sumber belajar manusia. Sumber belajar manusia melibatkan interaksi langsung antara guru, teman sebaya, dan ahli di bidang tertentu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Terakhir, klasifikasi dari sumber belajar ada namanya sumber belajar lingkungan. Sumber belajar lingkungan itu mencakup pengalaman dari lingkungan sekitar seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, laboratorium, atau tempat kerja. Oke teman-teman, setelah kita memahami klasifikasi sumber belajar, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu komponen sumber belajar yang efektif. Yang manakah yang dikatakan komponen sumber belajar yang efektif? Yang pertama tentunya harus relevan. Sumber belajar harus relevan dengan materi yang dipelajari dan berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, komponen sumber belajar yang efektif itu adalah mudah dipahami. Sumber belajar harus disajikan dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan kemampuan siswa agar dapat dipahami dengan mudah. Kemudian yang ketiga, harus interaktif. Sumber belajar yang bersifat interaktif dapat membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan daya pikir kritis mereka. Terakhir adalah menarik. Sumber belajar yang menarik secara visual atau naratif akan memikat minat siswa dan membuat mereka lebih antusias dalam mempelajari materi. Selanjutnya, dalam memilih sumber belajar, ada kriteria yang mesti kita perhatikan. Apa saja itu teman-teman? Yang pertama, sumber belajar harus akurat. Sumber belajar harus menyajikan informasi yang akurat, terbarukan, dan berbasis fakta. Kemudian yang kedua, setelah akurat, sumber belajar itu harus kredibel. Sumber belajar harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya, seperti penerbit terkemuka atau ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir, apa kriterianya? Iya, benar, mudah diakses. Sumber belajar harus mudah diakses oleh siswa, baik secara fisik maupun melalui platform digital. Terakhir teman-teman, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita lihat melalui video ini, bahwa sumber belajar memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, memiliki pengetahuan tentang klasifikasi, komponen, fungsi, peran, dan kriteria pemilihan sumber belajar akan membantu guru dan lembaga pendidikan untuk memilih sumber belajar yang efektif dan relevan. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat video pembelajaran tersebut, silakan teman-teman ikuti instruksi dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Ma'an najah fi ta'allumikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.